Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome, my name is Uni. Kalian bisa panggil aku Uni. Aku aslinya dari Maluku Utara, dari Kota Tidore Kepulauan. Banyak yang sering tanya kayak gitu. So aku dari Tidore. Kalau kalian nggak tahu Tidore di mana, kalian bisa googling di Tidore Kepulauan. Dulu tuh itu ada kerajaan Kota Tidore dan Ternate gitu. Itu zaman dulu. Pokoknya kalian bisa googling sendiri di mana tempat asalku. Pokoknya di Provinsi Maluku Utara, hampir dekat Papua, bagian timur Indonesia. Oke, seperti biasa karena lagi gabut gak ada kerjaan dan aku lagi ada di Tidore sekarang, by the way, di Maluku Utara. Aku kayaknya mau bikin video lagi, dan hari ini aku mau bikin video sesuai dengan judul yang kalian sudah baca di video ini tentunya. Aku mau bikin video tentang bagaimana sih cara kita manage keuangan. Kayaknya berat banget ya. Dan aku tuh bukan expert di bidang financial planner ataupun perencana keuangan, konsultan bisnis, bla 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 dan sebagainya. No way. Hanya sekedar sharing aja gimana cara aku manage keuangan aku, dan siapa tahu ini insya Allah bermanfaat. Dan sekarang aku lagi tertarik sebenarnya dari dunia ekonomi, manajemen, keuangan, bisnis dan lain sebagainya, because aku juga menggeluti dunia itu ya, berusaha, berbisnis dan lain sebagainya. Terus aku juga sekarang sekolahnya di Fakultas Bisnis, School of Business, George Washington University. Tapi jurusan aku lebih menjurus ke gimana caranya promoting Master of Tourism Administration. Bukan master ya, tapi Tourism Administration. Yes, master, tapi bukan gimana promosiin masternya, tapi promosiin tourismnya. Gitu ya, begini ya ngomongnya. Okay, so let's jump to the video. Gimana caranya mengatur keuangan? Oke guys, so langsung aja ke videonya. Jadi ini aku cuma mau sharing aja karena aku suka banget lagi nonton video-video, dan kayak aku mau sharing aja apa yang aku tahu. Siapa tahu kalian juga punya pengalaman yang sama, kalian bisa komen di bawah, dan sebagai melatih otak kritis aku biar bisa ngomong dan juga berpikir ya kan, anyway kita sharing di video ini gitu biar lebih berfaedah YouTube aku, Cile. Oke, lanjut. Jadi kenapa penting banget kita mengatur keuangan, dan kenapa sih kita harus manage keuangan itu? Ini pertanyaan yang paling basic. Kenapa kita harus manage keuangan? Kenapa gitu kan? Apakah manage keuangan itu kita dibilang pelit dan lain sebagainya? Karena aku sering dengar pendapat gitu ya, kayak kalau kamu ngatur-ngatur keuangan kok uang dihitung-hitung dan lain sebagainya, itu terkesan kayak kita tuh pelit, kamu tuh pelit gitu loh. Sebenarnya guys, jawabannya adalah bukan ya. Of course kita bukan pelit, tapi kita hanya mengatur, memanage keuangan itu supaya uang itu bisa tergunakan lebih maksimal mungkin. Artinya kita nggak boros pertama, kedua kita nggak pelit karena kita punya budget tertentu yang kita sudah alokasikan persentase dari keuangan yang kita punya. Supaya kamu nggak kebablasan menggunakan uang kamu sampai kamu minus, bukan lebih besar pasak daripada tiang ya kan? Kamu minus, kamu gak punya uang, sayangnya kamu berhutang dan terlalu hutang di bank, kan serem, bisa kamu ditipu orang dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa aku merasa sangat penting untuk mengedukasi ke kalian semua bahwa gimana sih pentingnya mengatur keuangan ya kan. Buat kalian yang sudah seharusnya bisa mengatur keuangan, misalnya kalian sudah punya rumah sendiri atau berumah tangga, ini penting banget. Tapi kalau buat kalian yang masih single, it's also very important karena kalian sudah tahu ilmunya sebelum masuk ke yang seharusnya. Oke. Jadi itu adalah alasannya kenapa manajemen keuangan itu penting, dan kenapa semua orang harus bisa memanage keuangannya semaksimal mungkin. Karena 3 tadi itu, supaya kamu gak terlilit hutang, supaya kamu bisa menggunakan uang kamu lebih bijaksana lagi, dan supaya kamu gak boros dan kamu gak pelit juga ya. Itu alasannya. Sudah, lanjut lagi ke berikutnya. Gimana caranya supaya kamu bisa atur keuangan kamu dengan baik, dan gimana caranya kamu harus bisa mengaturnya. Aku ngomong apa sih? Oke, sebelum kamu bisa mengatur uangnya, kamu harus punya uangnya dulu dong. Gak mungkin lah kamu mau ngatur uangnya tapi uangnya nggak ada. Apanya yang mau diatur? Masa depan? Kan gak mungkin ya. Jadi harus punya, bentar aku minum dulu. Oke, lanjut guys. Jadi yang pertama adalah kamu harus punya uangnya dulu. Kalau belum punya uang, silahkan sekarang kamu skip video ini, cari uangnya, kerja apapun, yang penting kamu dapat uangnya dulu. Setelah dapat uangnya, baru deh kamu nonton video ini. Gimana cara mengatur keuangannya, seperti itu ya. Namanya juga manajemen keuangan yang harus diatur tuh uang gitu loh.
So, once kalau kamu sudah punya uang, pasti kan tanya gimana cara dapetin uang? Ya kerja, udah nggak ada jawaban lagi yang lain. Kalian harus kerja, kalian harus usaha, harus bisnis, apapun itu yang bisa menghasilkan duit ya. Jadi setelah kamu punya uang, baru deh kita lanjut ke video ini bagaimana cara kamu mengatur keuangan. Jadi, supaya kamu nggak boros dan kamu tuh nggak terlilit hutang, apalagi kamu nggak tahu uangnya mau diapakan karena mungkin kamu saking kayanya, mau mengatur uang supaya lebih bermanfaat. Mungkin ada orang kayak gitu ya. Jadi ini penting banget. Dari kamu penghasilan yang kamu dapat tuh, kamu sebaiknya membagikan uang-uang kamu ini dari hasil penghasilannya. Jadi kamu sudah membuat presentasi atau alokasi dari setiap uang yang kamu dapat ini. Misalnya, Allah sih contoh kamu gajinya 3 juta nih kan. Berarti kamu sudah harus membagikan presentasi dari hasil kerja atau gaji yang kamu dapatkan sebesar 3 juta rupiah itu. Misalnya kamu membagi, pada dasarnya ini sesuai dengan konsultasi dari beberapa financial planner yang aku temui dan aku tanyakan dan aku nonton video-videonya. Itu biasanya hasil dari penghasilan kita itu 50% kita alokasikan untuk biaya hidup sehari-hari, misalnya biaya makan, biaya misalnya biaya bayar rumah dan lain sebagainya, bayar kosan misalnya kamu tinggal di kosan, atau bayar apapun yang kamu pasti udah keluarin setiap hari gitu loh, yang kebutuhan yang harus kamu penuhi untuk menjalankan kehidupan kamu selama 1 bulan itu. Jadi kamu harus mengeluarkan biaya hidup kamu sehari-hari per bulannya itu, misalnya 3 juta, berarti 50% dari 3 juta kamu harus mengeluarkan sekitar 1.500.000 untuk memenuhi kebutuhan kamu. Tapi ini tergantung dari seberapa besar ya kebutuhan kamu gitu. Oke, 50% dari hasil keuangan kamu atau hasil kerja keras kamu, gaji kamu, sisanya kan masih ada 50% nih. 15% kamu buka untuk misalnya menabung. Menabung ini penting banget karena kamu harus punya dana darurat. Misalnya kamu sakit, atau misalnya kamu nggak bisa kerja karena ada insiden dan lain sebagainya. Seperti yang kita alami sekarang ini, lagi masa-masa pandemi kan nggak bisa kerja kan. Setidaknya kamu punya dana darurat untuk kamu pakai menghadapi masa-masa ini sebelum kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan atau bisa bekerja lagi. Itu sangat penting. Jadi kenapa kamu harus buka presentasi atau alokasi dana tertentu untuk dipindahkan ke dana darurat kamu. Itu penting. Yang kedua, kamu misalnya bagi lagi, misalnya kan tadi udah aku bagi 50%, 15%, masih ada lagi 15% berikutnya. 15% ini misalnya kamu dipakai untuk bersedekah. Ini juga penting ya. Misalnya kamu bantu orang, atau kamu sedekah ke masjid, atau setiap bulan kamu selalu bersedekah bagi-bagi. Ini untuk apa? Ya untuk menjaga kekayaan kamu supaya berkah, nggak cuma kamu pakai sendiri, supaya kamu bisa cepat kaya dan uangnya nggak hilang karena berkah. Jadi doain sama orang gitu ya. Kalau ilmu aku dalam Islam kayak gitu sih, jadi harus bersedekah, harus ada porsi kamu bersedekah atau bantuin orang lain. Kemudian porsi selanjutnya ada kamu juga harus mengalokasikan untuk biaya tak terduga atau biaya tak terhingga. Misalnya contoh, kamu harus ngeluarin uang untuk apa dalam keadaan urgent tertentu, itu kamu harus siapin minimal ya 10-15% lah, tergantung seberapa banyak uang kamu. Kemudian selanjutnya kamu juga harus menyiapkan dana berapa persen lagi untuk investasi. Kenapa ini investasi penting banget? Karena untuk masa jangka panjang. Misalnya contoh, kamu ingin membeli sesuatu barang yang kira-kiranya harganya lumayan mahal, kan gak mungkin pakai uang gaji kamu. Jadi kamu harus menabung untuk mewujudkan impian kamu dengan cara yang menurut aku jangan cuma nabung di bank, tapi kamu menabung di investasi. Misalnya contoh reksadana atau saham, peer-to-peer lending, ada banyak sekali bentuk-bentuk investasi yang bisa aku jelaskan, tapi nanti next di video berikutnya. Jadi yang penting kamu harus punya alokasi dana untuk investasi atau menabung di kemudian hari gitu loh, uangnya disimpan. Next berikutnya adalah setelah kamu sudah bagi-bagi uang kamu itu penting banget ya. Ini skenarionya hanya untuk kamu yang gak punya utang. Beda lagi kalau misalnya kamu punya utang atau punya cicilan, itu penting banget kamu sudah harus membagi atau mengalokasikan dana kamu. Untuk pertama adalah bayar utang. Setelah kamu mendapatkan uang, itu pertama adalah kamu membagi uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan next berikutnya adalah kamu membagi untuk membayar utang atau cicilan kamu. Itu sangat penting karena gak mungkin dong kamu gak bayar utang, bisa dikejar-kejar dan itu so scary. Setelah itu kamu udah bagi-bagikan dan kamu udah tahu presentasi uang kamu. Jadi akhirnya kamu udah bisa nih pakai uang kamu sesuai dengan yang udah kamu bagi-bagikan. Itu penting banget loh dibagi-bagiin.
Jadi kalau misalnya kamu orang yang sangat elektronik dan sangat milenial, sebaiknya sih aku menyarankan kalian menggunakan lebih dari satu rekening ya. Akhirnya bisa dikontrol pakai internet banking ataupun aplikasi-aplikasi perbankan yang bisa di-download di App Store ataupun di Play Store gadget kalian masing-masing, supaya kalian bisa mengatur dan melihat budget kalian seberapa masih tersisa gitu loh. Sangat disarankan kalian jangan menggunakan satu akun rekening bank, karena dari presentasi-presentasi yang kalian bagikan itu supaya bisa mengontrol gitu loh. Misalnya contoh nih, kamu punya dana yang kamu alokasikan untuk hobi kamu atau untuk dana bersenang-senang, nonton film, beli makeup dan lain sebagainya, untuk menyalurkan hobi kalian, itu kan harus punya rekening khusus untuk membagi uang kamu ini. Kenapa? Karena once kalau ketika kamu pengen beli sesuatu yang berhubungan dengan hobi kamu, misalnya sering nonton atau pengen ngapain aja, itu kamu punya dananya dan kamu gak akan ngorek dana-dana lain, misalnya tabungan kamu, dana investasi kamu, dana kebutuhan sehari-hari, sehingga semuanya itu teratur dengan baik gitu loh. Kenapa aku merasa ini sangat penting untuk dialokasikan? Karena tentu saja kita manusia punya hobi dan kita nggak akan mungkin kayak ditahan-tahan gitu. Aku nggak boleh, itu nggak mungkin ya. Pasti kamu juga membutuhkan dana untuk having fun, untuk bisa bikin diri kamu senang. Kalau kamu nggak punya dana kayak gitu, terus kamu kayak pelit banget sama diri kamu, ketika kamu benar-benar pengen sesuatu, akhirnya kamu menggunakan uang yang semestinya kamu gak gunakan, misalnya uang tabungan kamu atau uang kebutuhan sehari-hari. Akhirnya karena kamu nggak biasakan untuk mengontrol itu, kamu kebablasan, uangnya malah terkucur sampai kamu nggak ada lagi sisa uangnya. Itu kan serem, jadi sebaiknya dialokasikan seperti itu. Oke, dan itu tadi semua yang udah aku kasih tahu. Yang paling penting adalah pertama, kamu harus punya uangnya, baru kamu bisa manage. Kedua, kamu harus bagi-bagi penghasilan kamu. Ketika kamu udah dapat duitnya, kamu harus membagi. Jadi jangan bersedekah ketika di sisa uang kamu, jangan menabung ketika sisa uang kamu, tapi begitu datang uangnya kamu udah harus alokasikan. Ketiga, kamu harus punya rekening atau tabungan lebih dari 2 atau 3 supaya bisa membagi-bagikan presentasi yang tadi aku sebutkan itu. Keempat, kamu harus bisa punya simpanan gak cuma di bank tapi juga di reksadana ataupun investasi-investasi jenis lainnya, misalnya emas ataupun mungkin saham, atau bisa juga kamu bisa investasi di peer-to-peer lending, masih banyak sekali. Yang jelas kamu harus ada namanya usaha investasi. Itu penting banget untuk mengatur keuangan kamu dan bisa mewujudkan impian-impian kamu. Oke, that's it I think for my video today. Kalau kalian penasaran ingin tahu dan tanya lebih banyak lagi, kalian bisa komen aja di bawah pertanyaannya. Di video berikutnya aku akan bahas tentang jenis investasi apa saja kah yang bisa kita gunakan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita dan menabung lebih cepat untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Oke, thank you so much for watching and I'll see you guys in my next video. Bye bye.